Halo Tribuners, selamat sore. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Kamis 30 Desember 2021. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisa Desirait, inilah live update selengkapnya. Polres Demak menangkap 7 pelaku pencetak hingga pengedar uang rupiah palsu yang totalnya mencapai nilai ratusan juta. Terbongkarnya sindikat uang palsu tersebut merupakan hasil pengembangan penyelidikan polisi dari pembunuhan terhadap seorang balita bernama Raden Dharma Wijaya pada 21 Desember lalu. Diketahui sebelumnya di kontrakan tersebut, para pelaku juga mengeroyok ayah almarhum Raden Dharma dan menyandra anaknya. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Reza Gustaf, wartawan Tribun Jateng yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Reza. Halo, Mei. Ya, Reza, bisa Anda jelaskan apa hubungan antara pembunuhan balita tersebut dengan terungkapnya sindikat uang palsu itu? Ya, semula satu keluarga itu ayah, anak, dan istri dan ibunya itu berasal dari Samarinda, Kalimantan Timur. Mereka berkunjung dan menetap di sebuah kontrakan di Kabupaten Demak. Itu kontrakan eh, sebelumnya ditempati oleh para pelaku ya sindikat uang palsu tersebut. Namun para keluarga yang dari Kalimantan tersebut belum mengetahui tentang kejadian uang palsu tersebut. Mereka di rumah itu akan berbisnis dengan hal lain. Kemudian suatu ketika para pelaku ini uh, mencium rasa curiga karena ayah dari keluarga dari Samarinda, ayah korban tersebut sempat sidang dengan polisi dan sepertinya pelaku curiga bahwa pelaku itu akan dilaporkan ke polisi terkait uang palsu yang ditemukan oleh ayah korban tersebut. Sehingga akhirnya para pelaku tersebut ke 7 orang itu berencana untuk membunuh semua anggota keluarga yang dari Kalimantan tersebut. Hingga kemudian saat itu dilancarkannya aksi pengeroyokan saat ayah korban Farid Effendi sedang tidur, hingga akhirnya anak korban bangun dan disandra, dibawa ke mobil hingga akhirnya di dalam mobil tersebut balita tersebut dibunuh ya, sayap leher menggunakan pisau dapur dan jenazahnya dibuang di daerah Kecamatan Guntur. Kemudian pelaku melarikan diri hingga akhirnya polisi menangkap pelaku pembunuhan tersebut dan menyelidiki lokasi rumah kontrakan hingga akhirnya terbongkar bahwa di dalam rumah tersebut terdapat alat-alat pencetak atau memproduksi uang palsu. Jadi ada bahan-bahan kertas, lalu hologram dan komputer dan alat alat printer dan sebagainya untuk mencetak uang palsu. Hingga akhirnya terbongkar semua sindikat uang palsu tersebut. Jadi ini serangkaian kasus dan hasil pengembangannya ditemui bahwa pelaku melakukan aksi kejahatannya dengan mencetak uang palsu. Begitu, Mei. Ya, kemudian hingga kini berapa nilai uang palsu yang telah diedarkan tersebut? Dari hasil penyelidikan polisi saat ini yang ditemukan jika uang tersebut asli, pelaku mengaku sudah mengedarkan uang tersebut senilai 600 juta rupiah, Mei. Lalu Jadi bagaimana cara pelaku? Ya, lalu bagaimana ya, cara pelaku mengedarkan uang palsu tersebut dan diedarkan kemana saja? cara pelaku mengedarkan uang palsu tersebut yakni melalui paket ekspedisi. Mereka mencari atau menjaring pembeli secara online di media-media sosial, di berbagai media sosial, dan kemudian mereka mengirimkan menggunakan paket. Dan sebagian besar lokasi kiriman yang mereka tuju berada di luar pulau ya, seperti Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Reza atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Demak. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini saudara Farid dan Titin yang suami istri ini, mereka akan berbisnis dengan Nasirun dan Serofi. Namun karena kemarin ada pengakuan
tersangka kita atas nama Serofi bahwa ketakutan daripada kelompok ini karena Farid atau saudara Farid ini dia pada beberapa hari yang lalu melakukan komunikasi dengan polisi yang ketemu di depan kontrakan yang ada di Mangunjuan tersebut. Jadi Serofi dan kelompoknya merasa bahwa si Farid ini membocorkan terkait dengan usaha mereka ini, yaitu membuat uang palsu. Ini selanjutnya diedarkan oleh pelaku melalui media online. Jadi pemesan itu ya, mereka mesan kepada si pelaku ini menggunakan media online. Selanjutnya setelah dipesan, mereka mengirim transfer uang ke pelaku. Selanjutnya upah ini dikirim melalui paket. Setelah sempat kabur dari kejaran aparat kepolisian selama kurang lebih 6 bulan, tim Serigala Polres Muba akhirnya berhasil mengamankan pelaku ruda paksa terhadap anak di bawah umur, yakni Sulaiman di Provinsi Bangka Belitung pada Kamis 16 Desember lalu. Ditangkapnya pelaku setelah tim Serigala Polres Muba mengetahui keberadaan Sulaiman yang merupakan ex-satpam PT GPI di Provinsi Bangka Belitung. Pelaku yang kabur ke Provinsi Bangka Belitung ini ternyata pergi ke rumah saudaranya dan bekerja di sana selama beberapa bulan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Fajri, wartawan Sripoku.com yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Fajri. Halo rekan Mei. Iya, silakan dengan informasi Anda dapat dijelaskan apa motif pelaku dalam melakukan aksinya tersebut. Terima kasih rekan Mei. Motif pelaku melakukan ruda paksa sendiri pada saat itu pelaku melihat korban IFM sedang berada di depan rumahnya bermain di bawah pohon. Kemudian pelaku memanggil korban dengan memberikan makanan, yaitu kerupuk dan permen. Lalu korban diajak ke dalam rumah dan menonton film porno. Pada saat itu korban karena sudah sedikit tidak sabar langsung mengajak korban ke kamarnya dan melakukan ruda paksa sebanyak 2 kali, Mei. Kemudian bagaimana kronologi penangkapan pelaku? Baik, terima kasih rekan Mei. Penangkapan pelaku sendiri pelaku sendiri mantan satpam PT GPI yang ada di Kabupaten Musi Banyu Asin. Saat itu kabur ke Provinsi Bangka, di mana ia kabur selama 6 bulan untuk bekerja di rumah saudaranya. Tim Serigala mengendus keberadaannya dan mencoba melakukan penangkapan. Pada saat dilakukan penangkapan, pelaku melarikan diri. Namun esok paginya keberadaan pelaku diketahui oleh tim Serigala karena hendak kembali kabur. Saat itulah pelaku diamankan. Mei. Kemudian terkait perbuatannya tersebut, pasal apa yang diterapkan kepada pelaku dan ancaman hukumannya seperti apa, Fajri? Untuk pelaku Sulaiman dikenakan pasal 81 ayat 1, junto pasal 76 Undang-Undang RI tahun 2003 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Rekan Mei. Baik, terima kasih Fajri atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Muba. Berikut tayangannya untuk Anda. Saat itu korban berinisial I diajak oleh tersangka untuk masuk ke dalam rumahnya dan mengajak untuk nonton video yang tidak senonoh, video dewasa ya. Nah dari situ kemudian muncul hasrat, yang bersangkutan langsung membawa korban ini ke tempat tidur, kemudian melakukan perbuatan bejatnya. Nah dari situ setelah kejadian korban ini langsung memberitakan kepada keluarganya dan melaporkan ke Polres Musi Banyu Asin. Sejak itu kita telah melakukan pengejaran dan terakhir kita mendapat informasi tersangka berada di Provinsi Bangka Belitung dan tim melaksanakan kegiatan surveillance di sana kurang lebih 1 minggu dan akhirnya pada tanggal 22 Desember
2021 yang lalu, tim berhasil menangkap pelaku yang hendak menyeberang dan melarikan diri lagi ke wilayah Ogan Komering. Pasti ada iming-iming, permen dan kerupuk. nah, diberikan permen dan kerupuk. Nah, hanya karena permen dan kerupuk, kasihan anak di bawah umur ini mau aja diperdaya oleh para predator ini. Jadi memang benar-benar ini perlu ada edukasi kepada anak-anak gadis kita. Mudah-mudahan mereka tidak gampang terpengaruh dengan rayuan-rayuan daripada laki-laki dewasa yang tidak bertanggung jawab. 6 remaja yang terlibat aksi kelitih tertunduk lesu saat anggota kepolisian menggiring mereka ke lobi Mapolres Sleman untuk dihadirkan dalam jumpa pers pada Rabu 29 Desember siang. 5 anak dari mereka telah menginjak usia dewasa dan siap diproses hukum, sedangkan 1 anak lainnya masih di bawah umur. Untuk mengetahui info lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Jogja, Miftahul Huda yang akan menyampaikan laporannya. Halo Huda. Halo rekan Mei. Iya, Huda, silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan bagaimana kronologi kejadian itu. Baik, kronologi kejadian itu bermula ketika korban berinisial DHP usia 16 tahun pergi ke salah satu warung makan Indomie ya, Warmindo di daerah Ngaglik, Sleman untuk bersama-sama temannya ya, begitu rekan Mei. Nah, setelah usai makan malam di sana sekitar pukul 24.00 maksud kami, mereka bertemu dengan rombongan para pelaku dan saat itulah penganiayaan itu berlangsung, begitu rekan Mei. Nah, perlu kami informasikan bahwa penganiayaan itu dimulai dari para tersangka menendang kendaraan milik korban sehingga korban terjatuh dan sempat dipukuli begitu, dan setelah itu korban juga mendapat luka bacok dari salah satu tersangka. Demikian rekan Mei. Ya, kemudian Huda, bagaimana motif para tersangka ini mencelakai korban dan apa proses hukum bagi para tersangka ini? Baik, hasil penyidikan dari pihak kepolisian saat ini motif para tersangka melakukan aksi kelitih tersebut karena emosi sesaat, karena saat itu tersangka menjumpai rombongan korban demikian, dan entah ada insiden apa belum diketahui dan pihak kepolisian masih terus mendalami. Namun yang pasti karena adanya emosi sesaat dari para tersangka. Demikian rekan Mei. Kemudian bagaimana upaya pihak kepolisian sendiri terkait maraknya kasus kelitih di Jogja ini? Ya, saat ini pihak kepolisian terus menggencarkan patroli begitu, dan memang patroli skala besar ini sangat diperlukan, dan dalam waktu dekat pihak kepolisian akan bersama-sama TNI dan juga aparat-aparat penegak hukum lainnya untuk menyisir wilayah di DIY dari perbuatan kelitih. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Huda atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun keterangan dari Kapolres Sleman. Berikut tayangannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Kabid Humas, yang saya hormati Pak Ibu Kapolsek Ngaglik, Kasat Reskrim, dan kekerasan terhadap orang atau pengeroyokan dengan senjata tajam oleh Polres Sleman dan Polres Ngaglik dan Polsek Ngaglik. Ini akan kami sampaikan kronologis kejadiannya ya. Korban bersama 4 orang temannya ini menggunakan 2 sepeda motor. Mereka menuju ke Warmindo di sekitar Jalan Kaliurang, Ngaglik ya. Setelah dari Warmindo tadi, warung mie, sekitar pukul 1.30 hari Senin ya, tanggal 27 Desember 2021, tepatnya di depan Balai Hinggil, Jalan Kaliurang, KM 9 Sidoarjo, Ngaglik, Sleman. Korban yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi tiba-tiba dilempar botol dan ditendang.
oleh sekelompok pengendara sepeda motor. Kurang lebih ada sekitar yang melintas pada saat itu sekitar 20 sepeda motor. Korban waktu itu menggunakan bergerak. Sehingga akhirnya korban karena ditendang ini jatuh. Kemudian pada saat jatuh, korban sempat aniaya, kejar dulu, dianiaya menggunakan senjata tajam jenis celurit yang mengakibatkan korban mengalami luka di punggung, kemudian juga telapak tangan, sehingga ada luka robek dan telunjuk jari juga nyaris putus dengan gigi patah 2 buah. Habis ya di mukanya, kemudian termasuk luka jahitan 8. Kemudian korban melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 27 Desember 2021 di Polsek Nagreg. Setelah itu dari jajaran Sebuah kapal motor penumpang bernama Amadea kandas di sekitar Pulau Kandang Lunik, perairan Bakaweni, Kabupaten Lampung Selatan pada Rabu 29 Desember malam. Cuaca buruk diduga menjadi penyebab kapal yang berangkat dari Pelabuhan Bakaweni ini kandas di sekitar pulau tersebut. Hingga Kamis pagi, sebanyak 342 penumpang dan 97 unit kendaraan terjebak di tepi daratan tak berpenghuni. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Lampung, Domi Desmantri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Domi. Halo rekan Mei. Ya Domi, silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan bagaimana kronologi kandasnya KMP Amadea ini di sekitar Pulau Kandang Lunik. KMP Amadea. KMP Amadea berangkat dari Dermaga 3 Pelabuhan Bakaweni sekitar pukul 10 malam. Lalu 10 menit kemudian kapal tersebut kandas. Lalu 5 menit kemudian tim dari atau petugas dari KSOP Bakaweni menerima informasi atau berita kapal KMP Amadea tersebut kandas di Pulau Kandang Lunik. Nah, di dalam kapal tersebut berisikan 342 penumpang dan 97 unit kendaraan. Lalu saya sempat mewawancarai Kepala KSOP Bakaweni, Pak Tommy. Ia mengatakan diduga kapal tersebut kandas karena cuaca buruk yang melanda Lampung Selatan beberapa hari ini, yaitu angin kencang, hujan deras, lalu juga bisa juga disebabkan karena pasang air yang surut. Begitu. Kemudian bagaimana nasib para penumpang dan kendaraan yang terjebak di dalam kapal tersebut, Domi? Halo, rekan. Halo, Domi. Apakah suara kami terdengar? Halo, Domi. Halo, ya rekan Mei. Iya, Domi, bagaimana kemudian nasib para penumpang dan kendaraan yang terjebak di dalam kapal tersebut? Baik, sekitar jam 12 malam, tim Basarnas yang pos di Pelabuhan Bakaweni sudah langsung ke lokasi untuk setidaknya melakukan penyelamatan pertama begitu. Lalu untuk dari pihak SDP enggan untuk mengevakuasi kapal tersebut karena menurutnya kapal tersebut bisa ditarik menuju pelabuhan begitu. Lalu pagi harinya saya sempat ikut dengan Polairut Lampung Selatan untuk datang ke lokasi kapal dan melihat kondisi penumpang di dalam kapal. Lalu beberapa penumpang mengeluhkan bahwa dirinya susah mendapatkan makan begitu. Mereka terjebak berjam-jam, lalu mereka kelaparan, lalu mereka coba mengontak ke petugas Bakaweni, lalu mereka
awal ya tidak diberikan respon. Lalu mereka mencoba untuk membeli sendiri makanan atau minuman yang mereka inginkan. Lalu setelah beberapa jam kemudian barulah mereka mendapatkan makanan dan minuman seperti pop mie dan lain-lainnya. Lalu sekitar setengah 8 pagi kapal yang mengangkut logistik makanan dan minuman untuk penumpang kapal datang dan mendekati kapal tersebut gitu. Lalu saya juga sempat mewawancarai penumpang kapal. Mereka mengeluhkan karena lamanya evakuasi kapal tersebut menyebabkan beberapa penumpang memilih untuk keluar dari kapal tersebut karena ingin mengejar saudaranya atau keluarganya yang sedang sakit di Pulau Jawa, begitu kami. Kemudian berdasarkan hasil pantauan Anda di lapangan, seperti apa kondisi terkini KMP Ahmadiyah ini? Apakah sudah berhasil dievakuasi atau seperti apa, Domi? Oke. Tadi sekitar pukul 12 siang, tim dari Basarnas sudah gabungan dengan KSOP, BPTD Lampung Selatan, BPTD wilayah 6 Bengkulu, dan juga Polairut Lampung Selatan sudah berhasil mengevakuasi kapal KMP Ahmadiyah tersebut menggunakan tugboat. Lalu kapal tersebut berhasil sandar ke dermaga Pelabuhan Bakauheni sekitar pukul 1 siang tadi dengan kondisi penumpang selamat. Lalu para penumpang diberikan makanan dan minuman untuk setidaknya mereka beristirahat terlebih dahulu sebelum mereka melanjutkan perjalanan kembali menggunakan kapal lain. Begitu. Kami. Baik, terima kasih Domi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah mewawancarai penumpang kapal KMP Ahmadiyah. Berikut tayangannya untuk Anda. Pagi nanti katanya kan gitu, sekitar jam 8 atau jam berapa gitu. Itu aja sih, cuman kalau masalah konsumsi, saya dengar sih dari pengurus kita penyeberangan masing-masing di Bakauheni, katanya sih udah ada arah yang mau ke sini gitu, masalah untuk konsumsi makan. Belum, suruh bayar, pop mie suruh beli kan, kopi 10.000, pop mie 15.000, nggak boleh pokoknya, yang jualan pun tutup ini semua. Akhirnya tadi pagi dikasih pop mie, tadi pagi beli, Ya, satu ini tuh setelah kita komplain, setelah komplain baru kasih pop mie. Belum ketemu aja belum sama orang-orangnya. Iya, belum ketemu. Lagi semua ini. Rencana kan tadi jam 8 janjiannya saya itu. Seorang dokter muda di Cianjur, Jawa Barat menjadi tersangka dalam kasus narkoba karena diminta pengguna narkoba untuk menyuntikkan zat ke dalam tubuh agar lolos dalam tes urin dan negatif. Korban yang disuntikan zat diazepam dan midazolam itu kemudian meninggal 1 minggu setelahnya. Dokter tersebut berinisial LC dan berdomisili di Jakarta. Ia datang ke Cianjur atas permintaan dari para tersangka yang tersandung narkoba yang juga warga Jakarta. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Jabar, Ferry Amiril, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Ferry. Halo Ferry. Iya, Mei. Iya, Ferry, silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan bagaimana kronologi sehingga LC seorang dokter ini bisa ditangkap. Baik, pemirsa, dilaporkan dari Cianjur, seorang dokter muda asal Jakarta terpaksa berurusan dengan pihak kepolisian Sat Narkoba Polres Cianjur karena diduga menjadi tersangka atas meninggalnya seorang pasien yang sebelumnya telah disuntikan zat diazepam dan midazolam. Korban sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan, sebuah rumah sakit di kawasan Cianjur, namun akhirnya meninggal dunia. Atas laporan warga, pihak Sat Narkoba Polres Cianjur akhirnya bertanya kepada pihak keluarga dan pihak korban
yang kemudian mengarah kepada sang dokter asal Jakarta ini. Sang dokter saat ini sudah diamankan di Mapolres Cimahi. Ya, kemudian pasal apa yang dikenakan kepada dokter tersebut atas kasus ini, Ferry? Oke, pasal yang dikenakan sama dengan pengguna narkoba dan yang lainnya, pasal psikotropika, pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dengan denda 100 juta rupiah. Nih. Baik, terima kasih Ferry atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Oke. Kami akan kembali seusai jeda sejenak, saudara. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi
mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Kementerian Perhubungan bersama pemerintah Kota Surabaya resmi meluncurkan konsep transportasi berkonsep by the service atau BTS pada Rabu 29 Desember. Bernama Trans Semanggi Surabaya, mode ini akan mengenakan tarif cukup terjangkau maksimal Rp3.000. Konsep ini mengubah mindset angkutan umum. Apabila sebelumnya angkutan umum mendapatkan penghasilan jumlah penumpang, kini pendapatan diakumulasi berdasarkan jarak tempuh. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Surya, Bobby Kolowa yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Bobby. Ya, Mei. Ya, Bobby, silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan apa saja kelebihan moda transportasi ini. Baik. Ya, selamat sore Mei dan Ibu Nes dimanapun berada. Nah, sekali pemerintah Kota Surabaya bersama Kementerian Perhubungan kemarin meluncurkan begitu ya salah satu mode transportasi baru di Kota Surabaya, yaitu by the service bernama Trans Semanggi Surabaya.
Ini merupakan terobosan Kementerian Perhubungan yang bekerjasama dengan pemerintah kota untuk menambah alternatif transportasi di kota Surabaya. Ada sejumlah kelebihan ya dari moda ini, selain tadi yang disebutkan bahwa tarif yang terjangkau dan juga moda transportasi baru ya, juga tingkat keamanan yang disebut lebih tinggi karena ini juga dilengkapi dengan CCTV yang memastikan gerak-gerik penumpang maupun pengemudi. Selain itu penumpang juga bisa mengakses aplikasi teman bus ya. Dengan aplikasi ini penumpang bisa mengetahui rute-rute mana saja yang dilalui di sini, kemudian jam berapa dan titik halte mana bisa juga diketahui oleh aplikasi yang sama. Ini merupakan terobosan baru untuk melengkapi transportasi di kota Surabaya setelah Surabaya juga memiliki Surabaya Bus yang sudah beroperasi sejak beberapa tahun sebelumnya. Nih. Kemudian ada berapa trayek dan berapa unit yang beroperasi di Surabaya? Ya, proyek yang digagas tahun ini ya, rencananya akan berjalan di 6 trayek di kota Surabaya. Namun untuk tahap awal ada baru satu trayek, yaitu trayek Lidah Wetan menuju ITS begitu ya. Dari total 6 trayek itu nantinya akan dioperasikan sekitar 104 bus yang mana akan memperkerjakan sekitar 234 kru. Namun untuk tahap awal ini baru satu trayek dengan jumlah 17 bus. Nih. Kemudian untuk dapat naik ke Trans Semanggi Surabaya ini berapa tarifnya yang dikenakan kepada penumpang? Bobby. Baik. Jadi untuk tahap awal sebenarnya ini masih gratis begitu ya, tanpa pungutan biaya karena saat ini Kementerian Perhubungan juga masih menunggu peraturan yang melandasi penerapan tarif ini, yaitu peraturan dari pemerintah atau peraturan Menteri Keuangan atau Permen. Sebelum adanya Permen itu, Kementerian Perhubungan untuk sementara menggratiskan biaya atau tiket dari bis ini. Nantinya apabila Permen itu turun gitu ya, atau terbit, dipastikan bahwa tarifnya juga tidak akan memberatkan. Berdasarkan penjelasan Kementerian Perhubungan untuk tarif umum itu ada di angka 3.000, sedangkan untuk tarif pelajar Rp2.000. Ini lebih murah ya, lebih terjangkau dibandingkan Surabaya Bus yang sebelumnya beroperasi, ya ini di angka 5.000 atau dengan menggunakan botol bekas. Nih. Baik, terima kasih Bobby atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wali Kota Surabaya. Berikut tayangannya untuk Anda. Dan inilah yang saya harapkan nanti kita bersama-sama seluruh warga Surabaya, ayo kita menggunakan transportasi umum ini. Karena apa? Akan mengurangi kemacetan. Yang kedua, juga kita mengurangi polusi, mobil wakai, motor wakai, nggak ada macam polusinya. Karena apa? Ini tarifnya jauh dekat, insya Allah harganya terjangkau. Yang untuk pelajar 2.000, yang untuk biasa 3.000. Ini kita bisa lakukan dan kita nikmati di kota Surabaya dengan begini. Ya, insya Allah ini adalah koridor yang disampaikan. Dan kita bersama-sama, ayo coba bisi, iso rosok no bisi, dinikmati bisnya, baru kita merasakan bahwa manfaatnya di sini sangat luar biasa di kota Surabaya. Saya matur nuwun betul kepada Kementerian Perhubungan, matur nuwun betul supportnya dari pemerintah provinsi. Dan insya Allah dengan identitas ini, dengan kolaborasi ini, maka bis BTS ini, BTS Trans Semanggi Surabaya. Konsumsi narkoba di Kabupaten Malang diketahui mengalami peningkatan. Pengguna narkoba kebanyakan mengonsumsi pil double L dan sabu-sabu. Menurut hasil pantauan, terdapat setidaknya 10% anak usia SMA yang sudah memakai dua jenis narkoba tersebut. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Surya Malang, Erwin Wicaksono, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Erwin. Halo Mei.
Ya, Erwin, silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan apa yang membuat peredaran narkoba di Kabupaten Malang ini mengalami peningkatan. Ya, baik, terima kasih. Ya, untuk memang ada peristiwa yang cukup mencengangkan yang ada di Kabupaten Malang. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Kapolres Malang, AKBP Raden Bagus Wibisono, yang menerangkan bahwa terjadi peningkatan penggunaan narkoba di wilayah hukumnya. Peningkatan tersebut sebanyak 10 hingga 15%, dan kemudian peningkatan tersebut didapat dari pengungkapan kasus yang berhasil diungkap oleh Satres Narkoba Polres Malang. Polisi berhasil menangkap 270 tersangka dari 248 laporan polisi atau kasus yang ditangani oleh Polres Malang pada tahun 2021, atau lebih tepatnya sejak bulan Januari. Dari kasus tersebut, rinciannya adalah ditangkap 1 orang penanam ganja, dan kemudian pengedar berjumlah 232 orang, dan kemudian pemakai berjumlah 37 orang. Dari tangan tersangka tersebut berhasil diamankan pula barang bukti sebanyak 4.464 gram sabu, kemudian 54.226 pil double L, dan kemudian terakhir 1.191 gram paket ganja. Nah, ketika ditanya mengenai apa sebenarnya yang menyebabkan terjadi peningkatan konsumsi narkoba di wilayah hukum Polres Malang, Kapolres Malang AKBP Raden Bagus Wibisono masih menganalisanya dan akan melakukan pendalaman kasus untuk mengungkap dan menangani fenomena peningkatan penggunaan kasus narkoba di Kabupaten Malang ini. Begitu informasi yang kami dapatkan. Ya, kemudian kira-kira dari mana pasokan narkoba ini berasal? Ya, masih sama dari informasi yang kami dapat dari Kapolres Malang, Raden Bagus menerangkan mayoritas peredaran narkoba di Kabupaten Malang berasal dari luar wilayah Kabupaten Malang, sehingga peredaran narkoba sendiri bukan berasal dari wilayah Kabupaten Malang itu sendiri. Dan kemudian Polres Malang juga memfokuskan penanganan kasus narkoba di beberapa wilayah yang terpusat di 2 area, yakni Malang Utara dan Malang Selatan. Namun sayangnya Kapolres Malang tidak menyebutkan secara gamblang wilayah-wilayah mana saja yang menjadi, atau kecamatan mana saja yang menjadi atensi Polres Malang dalam menangani kasus narkoba ini. Begitu. Kemudian apa langkah yang dilakukan Polres Malang untuk menanggulangi kasus narkoba ini? Ya, Kapolres Malang sendiri tidak menampik bahwasanya pihaknya tidak bisa bekerja sendirian dalam melakukan pengungkapan kasus narkoba dan penanganan secara preventif kasus narkoba ini. Polres Malang mengajak peran serta masyarakat untuk bersama-sama memerangi penggunaan barang haram tersebut. Ya, menurut Kapolres Malang juga beliau mengungkapkan bahwa ada 10% pelajar remaja di Kabupaten Malang yang sudah mengenal narkoba, sehingga dia menekankan kepada orang tua yang bersangkutan agar lebih mengawasi pergaulan anak-anaknya dan juga lebih mendekatkan diri kepada keluarga sehingga anak-anak tersebut bisa terhindar dari bahaya buruk narkoba. Begitu. Baik, terima kasih Erwin atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Malang. Berikut tayangannya untuk Anda. Dalam 1 tahun terakhir ini. Kemudian barang bukti yang berhasil diungkap, kemudian untuk barang bukti diamankan untuk sabu kurang lebih 4,4 kg, kemudian ganja 1,1 kilo, kemudian ada pil double L juga kurang lebih 15.000 butir juga, 54.000 butir. Kemudian ada miras dan berbagai macam merek miras. Kebanyakan dari luar Kabupaten Malang. Kalau arahnya saya belum bisa jelasin. Sementara luar kota dan luar provinsi. Dari luar kota dan luar provinsi. Luar negara kami masih belum monitor, masih kita telusuri gitu. Dan tadi itu perbandingan, 1 gram itu bisa dipakai oleh 10 orang. Jadi kalau 4,4 kilo itu kurang lebih 44.000 masyarakat yang bisa memakai. Selama itu anak-anak.
hasil pemantauan kami banyak anak-anak yang umur SMA ya, sudah mulai ada yang memakai itu narkoba jenis pil, double L, kemudian juga sabu juga ada beberapa. Atau kurang lebih ada 10%. Kalau yang kami kalkulasi kurang lebih ada peningkatan sekitar 10%, 10-15% ke penggunaan narkoba di Kabupaten Malang. Mayoritas double L, pil double L juga sabu-sabu. Untuk ganja masih sedikit ya. Untuk peredarannya Malang Utara, Malang Selatan ada beberapa kecamatan yang kita monitor. Karena himbauan-himbauan kita tetap sosialisasi ke masyarakat, ke anak sekolah, juga himbauan lewat media sosial, dan kita juga tetap melakukan penelusuran penyelidikan ke semua jaringan yang ada di Kabupaten Malang. Komandan, ini harus peran serta aktif dari seluruh elemen masyarakat, terutama orang tua. Jadi kami TNI Polri dan pemerintah kabupaten tidak bisa bekerja sendiri, tetapi dari tokoh masyarakat, tokoh agama, orang tua khususnya berperan yang harus mengawasi lebih intens. Pengadilan Tipikor kembali menggelar sidang dugaan suap atas terdakwa ex-Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin pada Kamis 30 Desember. Saksi yang turut dihadirkan yakni Aliza Gunado dan dua saksi lain yakni ex-Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial dan ex-Bupati Lampung Tengah Mustafa secara virtual. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun News, Rizky Sandi Saputra yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rizky. Halo Mei dan juga Tribuners. Ya, Rizky silakan dengan informasi Anda agenda sidang hari ini untuk terdakwa ex-Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin. Ya baik, terima kasih Mei dan juga Tribuners. Bisa disampaikan bahwa pada hari ini Kamis 30 Desember 2021 atau tepatnya di penghujung tahun 2021, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yakni Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, kembali menggelar sidang lanjutan atas dugaan suap terdakwa Aziz Syamsuddin, yakni ex-Wakil Ketua DPR RI kepada ex-penyidik KPK Robin Patuju, begitu. Di mana pada hari ini beragendakan sidang pemeriksaan saksi kepada atas terdakwa Aziz Syamsuddin yang juga dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, begitu Mei. Kemudian dalam sidang hari ini siapa saja saksi yang dihadirkan, Rizky? Ya, pada penjelasan awal pagi tadi, PLT juru bicara KPK yakni Ali Fikri mengatakan bahwa pihaknya akan menghadirkan dua orang mantan pejabat, begitu pejabat daerah antara lain yakni ex-Wali Kota Tanjung Balai dan juga ex-Bupati dari Lampung Tengah yakni Mustafa. Dan dati begitu di saat mulai persidangan ternyata ada satu saksi lainnya yang diduga merupakan orang dekat dari Aziz Syamsuddin yang juga merupakan kader dari Partai Golkar yakni Aliza Gunado yang juga disebut dalam dakwaan Aziz Syamsuddin ini sebagai penyuap kepada ex penyidik KPK yakni Stefanus Robin Patuju. Kendati untuk kedua saksi yang merupakan pejabat daerah yakni ex-Wali Kota Tanjung Balai yakni M. Syahrial dan juga ex-Bupati Lampung Tengah yakni Mustafa itu dihadirkan secara virtual karena keduanya diketahui merupakan terpidana kasus korupsi lain yang saat ini ditahan di rutan di berbagai tempat begitu. Ya, kemudian dapat Anda jelaskan bagaimana kesaksian dari Aliza Gunado sendiri? Ya, untuk Aliza Gunado sendiri tadi dihadirkan secara langsung dalam ruang persidangan. Dirinya dihadirkan dari Lampung begitu. Dalam kesaksiannya Aliza Gunado mengatakan kalau dirinya tidak mengenal beberapa nama termasuk juga Aziz Syamsuddin. Bahkan dirinya mengatakan tidak mengenal dekat dengan Aziz Syamsuddin yang diketahui merupakan kerabatnya di Partai Golkar begitu. Dirinya juga menyatakan tidak mengenal dengan saksi Darius tadi yang diketahui juga mengenal dirinya. Atas hal itu tadi Majelis Hakim PN Jakarta Pusat pada Pengadilan Tipikor mengultimatum atau mengingatkan kepada saksi Aliza Gunado untuk menyatakan pernyataan yang sejujurnya begitu, terlebih dalam perkara tindak pidana korupsi, sebab
jika dirinya mengatakan atau berbelit gitu dalam memberikan keterangan, maka akan berpotensi diancam dengan pasal lain, yakni pemberian kabar atau pemberian informasi bohong dalam pemeriksaan kasus terdakwa tindak pidana korupsi, begitu, Mei. Baik, terima kasih Rizky atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sejumlah warga apartemen Indah Puri Sekupang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor BP Batam pada Kamis 30 Desember sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Perwakilan warga sebanyak 10 orang diizinkan masuk untuk beraudiensi bersama pihak BP Batam di dalam kantor BP Batam. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Batam, Roma Ulisianturi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Roma. Halo, rekan Mei. Ya, silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan sudah berapa lama mereka tinggal di sana dan kemana saja mereka sudah melakukan aksi unjuk rasa. Baik, terima kasih rekan Mei. Penghuni atau pemilik apartemen Indah Puri sudah cukup lama tinggal di Sekupang. Mereka pada umumnya merupakan istri-istri dari warga negara asing. Namun beberapa waktu yang lalu apartemen mereka harus dibongkar paksa oleh developer yang baru lantaran developer yang lama sudah habis masa WTO-nya selama 30 tahun dan mereka sebenarnya sudah meninggalkan lokasi tersebut sejak 2018 silam. Namun karena sesuatu hal dan mereka menganggap bahwa tidak adil, mereka melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor BP Batam, begitu rekan Mei. Jadi untuk hari ini mereka melakukan aksi unjuk rasa di 2 titik tempat, yakni kantor Badan Pengusahaan Batam untuk meminta kepada pemerintah agar mereka diberikan keadilan dan tidak apartemen mereka tidak dibongkar lagi secara paksa dan meminta keadilan. Kemudian karena tidak ada jawaban dari pihak BP Batam, mereka menggelar aksi kembali ke kantor DPRD Kota Batam. Begitu rekan Mei. Ya, kemudian ada berapa kakak yang tinggal di sana dan apa tuntutan mereka? Baik rekan Mei, di apartemen itu sendiri paling tidak ada 60 kakak, namun yang saat ini yang masih ada tinggal di situ sekitar 30 kakak. Tuntutan mereka yakni meminta pemerintah berlaku adil, walaupun tempat tinggal mereka sudah dibongkar paksa oleh developer yang baru, mereka meminta pemerintah dapat memberikan kembali tempat tinggalnya lantaran sebelumnya mereka juga membeli apartemen tersebut secara resmi dan memiliki akte jual beli dengan developer yang lama. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Roma atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan orator aksi. Berikut tayangannya untuk Anda. Untuk keluarga saya, bukan untuk yang lain. Di sini kalian berdiri di negara Indonesia yang dibilang ada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan Bapak lihat, kenapa bangunan kosong itu tidak dihancurkan? Apa karena tidak ada investor yang melirik? Saya bertanya. Kalian mau lihat view-nya adalah Singapura. Lihat anak-anak menangis. Betul sekali. Tapi di sini terakhir kalinya kita hanya bisa melakukan untuk keadilan kita, untuk keluarga saya dan semua penghuni masyarakat Indah Puri. Kita yang memiliki pernikahan dengan warga negara asing, apakah salah? Tidak. Ketika orang negara asing memilih penghunian di sini sebagai tempat pensiun, hidup bahagia dengan keluarga, apakah salah? Tidak. Kalau pernikahan kami yang salah, kenapa Tuhan takdirkan? Harus bertanya kan? Ketuhanan yang Maha Esa, itulah garis yang ditakdirkan. Manusia berusaha, tapi Tuhan menentukan. Apa karena kami sebagai istri WNI
tanpa rasa manusiawi. Itu jujur. Ketika kawan kita yang sudah ujung umur ditarik sama aparat negara, apa yang mereka bilang? Tribuners, kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda. Seusai jeda sejenak, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Petugas gabungan TNI Polri bersama jajaran pemerintah Kota Bogor, kejaksaan, dan berbagai instansi, serta elemen masyarakat melakukan apel siaga malam tahun baru di Jalan Pajajaran Kota Bogor. Apel yang dipimpin oleh Wali Kota Bogor ini dilakukan dalam rangka pengamanan tahun baru untuk mengantisipasi Kamtipmas dan kerumunan di masa pandemi COVID-19. Sekitar 1.200 personel gabungan akan diturunkan untuk berjaga pada malam tahun baru di Kota Bogor. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Bogor, Lingga Arfian, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Lingga. Ya, Mei. Ya, Lingga, bisa dijelaskan seperti apa teknis penempatan para personil untuk melakukan penjagaan pada malam tahun baru nanti? Ya, Mei dan rekan-rekan Tribuners, kemarin baru saja petugas gabungan dilaksanakan apel siaga untuk antisipasi kerumunan di malam pergantian tahun.
Apel tersebut diikuti oleh berbagai instansi dari TNI Polri, kemudian dari pemerintah Kota Bogor dan dari elemen masyarakat. Nantinya para personel tersebut akan ditempatkan di setiap wilayah penempatan dan juga ada ditempatkan di 6 pos yang sudah disiapkan. Selain itu juga ada 30 titik yang akan dilaksanakan patroli dan ada 12 titik yang akan dipantau di pusat kota. Seperti itu, Mei. Ya, kemudian apakah ada aturan khusus yang akan dilakukan pada malam tahun baru nanti seperti pembatasan jam operasional dan rekayasa lalu lintas atau bagaimana, Lingga? Ya, benar sekali, Mai. Polresta Bogor Kota akan melaksanakan rekayasa lalu lintas tepatnya di lingkar Istana Bogor ataupun Kebun Raya. Nantinya akan ada rekayasa lalu lintas penutupan jalan di jalan protokol, tepatnya di Jalan Pajajaran yang menuju arah Tugu Kujang ataupun Jalan Insinyur Haji Juanda menuju Jalan Sudirman. Nantinya akan diberlakukan pengalihan arus juga dari wilayah Ciawi, Tajur menuju masuk ke Jalan Pajajaran akan dialihkan ke jalur lain, sehingga nantinya sekitar pukul 22 ke atas diminta masyarakat tidak lagi melakukan aktivitas di luar rumah untuk mengantisipasi tidak adanya kerumunan. Selain itu juga Wali Kota Bogor dan Kapolresta Bogor Kota akan melakukan patroli di tempat-tempat keramaian seperti di mal, pertokoan, dan juga kafe-kafe, sehingga nantinya sekitar pukul 22 mal dan pertokoan tidak boleh ada aktivitas lain selain menutup toko. Seperti itu, Mei. Kemudian untuk petugas di lingkungan pemerintah Kota Bogor sendiri, apakah juga ikut berjaga di malam tahun baru nanti atau seperti apa, Lingga? Ya, Mai, itu juga yang ditekankan oleh Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto yang meminta bahwa aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Bogor diminta untuk tidak keluar kota ataupun tidak berlibur gitu, karena dipastikan mereka harus berjaga di wilayah masing-masing, memastikan agar wilayahnya tidak terjadi kerumunan sehingga tidak ada penyebaran varian baru COVID-19 di wilayah tempat mereka berjaga. Nantinya aturan tersebut akan berlaku hingga malam pergantian tahun, sehingga aparatur wilayah, camat, lurah, dan beberapa staf di wilayah harus berjaga memastikan agar wilayahnya steril dari kerumunan, seperti itu. Baik, terima kasih Lingga atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wali Kota Bogor serta Kapolresta Bogor Kota. Berikut tayangannya untuk Anda. Oke. Jadi ini adalah fase-fase yang sangat penting karena kita mengantisipasi lonjakan seperti di bulan Juni dan bulan Juli. Ada varian baru dan ada mobilitas warga. Jadi kami menghimbau agar seluruh warga Bogor untuk tidak merayakan tahun baru. Untuk tidak merayakan tahun baru. Sebaiknya di rumah, di tempat ibadah lebih baik, tidak berkeliling-keliling apalagi berkerumun. Dibatasi tidak boleh lebih dari 50 orang. Jam operasional ditetapkan sampai jam 24, tidak boleh ada pesta, tidak boleh ada petasan, tidak boleh ada kembang api. Dan kami Forkopimda akan terus berputar, berkeliling, mengingatkan warga dan mulai hari ini sampai awal tahun nanti. Jadi seluruh unsur ini disiagakan semua. Saya minta ASN tidak boleh ada yang keluar kota. Kepala Dinas, Camat, Lurah semuanya bertugas, berpiket gantian, apalagi Camat dan Lurah. Keramaian tidak hanya di pusat kota tapi di semua. Ya diawasi, nobar, berkumpul, keramaian sebagainya, ini agar ditertibkan. Kota Bogor yang akan menjadi prioritas pengawasan kami. Untuk mengurangi kepadatan, kerumunan, maka Satgas kami Kota Bogor akan memberlakukan rekayasa lalu lintas dengan menutup ruas jalan protokol Pajajaran dan SSA. Ini kami laksanakan pada pukul 22.00 untuk mengurangi kepadatan di kawasan tersebut. Selain itu ada 12 titik yang juga kita siagakan apabila ada kerumunan di luar dari pusat kota. Ini kami siagakan juga. Sehingga kita berharap pada malam pergantian tahun itu tidak menjadi faktor untuk penyebaran varian dan sebagainya. Dan kita berharap masyarakat sudah di rumah atau tidak melaksanakan kegiatan keluar rumah sampai dengan pukul 22.00. Bagi para pengusaha yang boleh sampai dengan pukul 00 itu sudah harus bubar, bukan tutup bil pada 00. Kami ingatkan bahwa Satgas
Gakum bersama Bukajari akan memonitor langsung. Apabila ada yang buka sampai dengan lebih dari 00, kami pastikan akan ada sanksi yang tegas bagi para pengusaha yang menutup melaksanakan kegiatan melanggar aturan PPKM. Pemerintah Kabupaten Bulungan kembali mengoptimalkan percepatan vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun di SD 6 Tanjung Selor. Hal tersebut guna mendukung pencapaian kekebalan komunal dari penularan virus di daerah setempat. Dalam pengoptimalan percepatan vaksinasi kali ini, Pemkab Bulungan didukung oleh Dinas Kesehatan dan Binda Kaltara untuk penuntasan penyuntikan dosis pertama dengan capaian target sasaran 3.000 vaksinasi. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kaltara, Jorgi Santana Silalahi yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Jorgi. Ya, halo Mei, selamat sore. Selamat sore, silakan dengan informasi Anda bagaimana dengan kesimpulan kegiatan vaksinasi untuk anak usia 6 hingga 11 tahun ini. Baik, terima kasih Mei. Selamat sore Tribuners. Hari ini Pemkab Bulungan kembali mengadakan optimalisasi percepatan vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 sampai 11 tahun di Sekolah Dasar 006 Tanjung Selor di Jalan Ramania. Dimaksudkan dalam kegiatan vaksinasi usia 6 sampai 11 tahun ini guna mendukung pencapaian kekebalan komunal dari penularan virus, yaitu saat ini sedang berkembang ya ada COVID-19 seperti Omikron maupun Corona. Dan kata Bupati Bulungan, insya Allah ketika target sebanyak 300 siswa yang di SD 006 ini bisa disegera suntik vaksin pada hari ini juga, dan juga dia menyampaikan bahwa di Kabupaten Bulungan, khususnya dalam kota itu ada sekitar 32 sekolah negeri yang belum termasuk juga sekolah di daerah perintis maupun pedalaman Kabupaten Bulungan ada sekitar 144 sekolah. Yang dimana targetnya di tahun 2022 itu bisa mencapai herd immunity 80%, yang juga harus mencapai suntik vaksin dosis 1 adalah sekitar 3.297 siswa, yang juga saat ini bisa diketahui kegiatan vaksin sudah berjalan yang ketiga kalinya di Kabupaten Bulungan. Yang pertama pada bulan akhir November lalu, yaitu pembukaan kick-off usia vaksinasi 6-11 tahun. Yang kedua di SD 006 ini, yang ketiga rencananya di Madrasah Ibtidaiya Islamik yang ada di Kabupaten Bulungan, yang dimana untuk kuarter selanjutnya di tahun 2022 akan berlangsung pada tanggal 4 Januari 2022 yang serentak di seluruh kabupaten kota yang ada di Bulungan. Dan juga betul yang disampaikan Mei tadi, ada juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Binda Kaltara, yang dimana Binda Kaltara sudah menyiapkan ada sekitar 3.000 dosis vaksin Sinovac, dan juga Dinas Kesehatan menyiapkan sekitar 3.400 dosis Sinovac untuk usia 3 sampai 11 usia 6 sampai 11 tahun ini, yang dimana menurutnya pencapaian vaksinasi ini hampir akan secara merata di tahun 2022 dengan serentak karena adanya sistem zonasi yang mudah sangat sekali didapati dibanding kegiatan vaksinasi umum yang harus mencari beberapa letak zonasi yang mungkin daerah perintis yang sulit ditemui masyarakatnya. Sehingga ini yang dikejar oleh teman-teman Dinas Kesehatan, kemudian ada juga Binda Kaltara dan juga pemerintah Kabupaten Bulungan, yang dimana terus terang mengikuti peraturan protokol menjadi nomor 1 dan tetap giat melakukan vaksinasi. Mei. Ya, kemudian dalam kegiatan kali ini Kadis siapa saja yang hadir dan untuk vaksinasi kali ini menggunakan dosis apa, Jorgi? Baik Mei, betul untuk kegiatan vaksinasi usia 6-11 tahun ini tadi Bupati Bulungan didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Bulungan yaitu Imam Sujono, dan juga ada Sekretaris Dinas Kesehatan Dr. Ida Bagus, kemudian ada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan yaitu Suparmin Seto, dan beberapa staf dari Binda Kaltara pun turut hadir membantu pelayanan vaksinasi usia 6 sampai 11 tahun.
Yang menariknya adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan menyampaikan bahwa vaksinasi ini sangat ramah terhadap anak dan juga karena dosisnya lebih berbeda sedikit oleh jenis masyarakat umum, yaitu Sinovac berkisar takaran 0,5 mg, itu yang mungkin kejadian ikutan pasca imunisasi sangat rendah. Mungkin dirasakan oleh anak nanti seperti rasa cenderung demam, kemudian pilek tapi tidak berbahaya, ataupun bisa juga mengalami nyeri otot. Dan ia meyakini bahwa peran orang tua juga sangat penting untuk melaksanakan vaksinasi ini bisa berlangsung dengan baik. Begitu, Mei. Ya, terima kasih Jorgi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan seorang siswa dan orang tuanya. Berikut tayangannya untuk Anda. Bagaimana setelah divaksin rasanya? Apakah ada ngilu? Ya. Ada. Kemudian tadi sebelum divaksin sudah sarapan? Sudah. Oke. Kemudian apakah ada rasa mulai ngilu sekarang setelah divaksin? Enggak ya. Lalu tadi ditanya sama Pak Bupati bagaimana rasanya, dibilangnya ada rasa sakit enggak? Enggak ada ya. Oke. Harapan kami semoga vaksinasinya berjalan lancar. Semoga juga anak-anak yang divaksinasi ini tidak ada gejala ikutannya lah. Jadi semua yang divaksinasi supaya sehat semua, supaya lancar semuanya. Lalu kemarin yang dikasih itu Sinovac kalau salah. Ya, Sinovac. Rencana kembali nanti tanggal 25 Januari. Ya, menurut saya logistiknya lah, terutama alat-alat yang dipakai, semoga sebelum kegiatan yang dilaksanakan semoga dilengkapi dulu supaya tidak terlalu banyak antrian, supaya kegiatannya lancar jalan. Masifnya proses vaksinasi di Kota Pangkal Pinang rupanya meninggalkan limbah jarum suntik yang termasuk limbah infeksius atau bahan berbahaya dan beracun. Limbah jarum suntik sendiri bisa mencapai 2.500 jarum per harinya. Bahkan pada Juli 2021 lalu, limbah jarum suntik meningkat hingga 102 kg. Untuk mengetahui info lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan Andini Dwi Hasanah, wartawan Bangka Pos yang akan menyampaikan laporannya. Halo Andini. Halo, Mei. Ya, Andini, silakan dengan informasi Anda dapat dijelaskan seperti apa pengolahan limbah jarum suntik tersebut. Oke, baik. Terima kasih, Mei. Selamat sore, Tribuners. Berdasarkan laporan kami di lapangan, memang terjadi peningkatan limbah jarum suntik di Kota Pangkal Pinang, khususnya Bangka Belitung, Mei, karena masifnya proses vaksinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Diketahui satu hari pemerintah Kota Pangkal Pinang bisa menyuntikkan hingga 2.500 atau 3.000 dosis vaksin satu harinya. Dengan demikian otomatis limbah jarum suntik pasti bertambah di Kota Pangkal Pinang. Di Kota Pangkal Pinang sendiri baru Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah yang memiliki alat untuk penghancur jarum suntik ini, Mei. Jadi insinerator yang dilakukan pembakaran ini baru ada di RSUD Depati Hamzah saja. Jadi untuk sementara di Bangka Belitung, untuk pengolahan limbah medis seperti jarum suntik, masker, APD, dan limbah infeksius lainnya itu dibakar atau dikelola di Rumah Sakit Umum Depati Hamzah ini. Dan diketahui memang terjadi peningkatan yang sangat drastis itu ketika bulan Juli lalu atau pertengahan tahun, di mana memang yang kita ketahui bersama bahwa proses vaksinasi memang sedang masif-masifnya dilaksanakan di pemerintah Kota Pangkal Pinang dan juga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Otomatis limbah medis berupa jarum suntik ini juga meningkat. Demikian, Mei. Ya, kemudian seperti apa penanganan terhadap limbah medis ini, Andini? Oke, karena baru satu mesin insinerator di Bangka Belitung, khususnya yang ada di Kota Pangkal Pinang ini, jadi beberapa rumah sakit di Kota Pangkal Pinang atau di Bangka Belitung sendiri itu mengirimkan limbah medisnya ke Rumah Sakit Umum Depati Hamzah ini untuk dilakukan pembakaran menggunakan insinerator ini. Jadi prosesnya mungkin dari pemerintah setempat mungkin tidak bisa, Mei, untuk mengurangi limbah medis, karena yang kita ketahui bersama sekarang memang sedang masifnya proses vaksinasi dilaksanakan di beberapa daerah, bukan hanya Bangka Belitung, Pangkal Pinang saja, tapi semua daerah. Otomatis limbah ini juga
meningkat. Jadi pemerintah setempat hanya bisa melakukan pembakaran sementara menggunakan ini, dan setelah dijadikan abu seperti itu, sisa pembakaran ini baru diserahkan kepada pihak ketiga, karena di Bangka Belitung, Kota Pangkal Pinang sendiri belum bisa mengolah lebih lanjut abu sisa pembakaran jarum suntik atau limbah medis infeksius ini. Baik, terima kasih Andini atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Selama sepekan ini, animo masyarakat asli Papua untuk vaksinasi di Kota Sorong, Papua Barat mengalami kenaikan. Hal tersebut disampaikan Kapolres Sorong Kota, AKBP Arinyoto Setiawan. Kendati demikian, pihaknya tetap melakukan edukasi dan mengajak masyarakat asli Papua di Sorong untuk tetap mengikuti vaksinasi. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Papua Barat, Safwan Ashari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Safwan. Halo, selamat malam, Mei. Selamat malam, Safwan. Silakan dengan informasi Anda seperti apa pantauan di lapangan terkait pelaksanaan vaksinasi di Kota Sorong saat ini. Iya, Mei dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat, bahwa sejak awal 2020 hingga saat ini, animo masyarakat hingga beberapa bulan belakangan ini, maksud saya, animo masyarakat khususnya untuk orang asli Papua di Kota Sorong sangat minim untuk mengikuti vaksinasi. Namun alhamdulillah kabar baik datang dari Kota Sorong bahwa beberapa minggu belakangan ini ada beberapa masyarakat yang mulai timbul rasa kesadaran terkait dengan pentingnya vaksinasi, sehingga mereka mulai berbondong-bondong datang ke gerai-gerai vaksin yang telah disediakan oleh Polresta Sorong Kota, begitu. Mei. Ya, kemudian seperti apa perbandingan vaksinasi yang dulu dan sekarang, Safwan? Iya, perbandingan antara vaksinasi yang dulu dengan yang sekarang, tentu yang awal dibuka di Kota Sorong sendiri, menurut keterangan dari Kapolres Sorong Kota, Bapak AKBP Arinyoto Setiawan, mereka melihat bahwa ada beberapa pelaksanaan vaksinasi di Kota Sorong hanya didominasi oleh masyarakat pendatang. Sementara alhamdulillah beberapa minggu ini sudah mulai tampak kesadaran dari masyarakat lokal, masyarakat asli Papua yang datang ke gerai-gerai vaksin, dan juga bahkan ada beberapa kepala suku yang ada di Kota Sorong sendiri telah bersedia untuk menggelar vaksinasi di wilayah adat mereka, begitu, Mei. Ya, kemudian apa langkah yang Polres Sorong lakukan terkait percepatan vaksinasi ini? Ya, saat ini Polres Sorong Kota sendiri telah berupaya untuk melakukan komunikasi dengan beberapa pihak, termasuk tokoh agama dan juga tokoh adat di Kota Sorong, dan beberapa tokoh adat, maksud saya, di Kota Sorong telah bersedia untuk menyiapkan tempat, dan Polres Sorong Kota akan melakukan vaksinasi untuk khususnya masyarakat lokal yang ada di wilayah mereka masing-masing, begitu, Mei. Baik, terima kasih Safwan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Sorong Kota serta salah seorang warga. Berikut tayangannya untuk Anda. Animo masyarakat ya, beberapa waktu ini, belakangan ini sudah mulai meningkat untuk mendatangi gerai-gerai vaksinasi yang Polres Sorong Kota adakan. Artinya ini berarti masyarakat sudah sadar. Nah, ini yang terus kita gencarkan, memberikan edukasi kepada masyarakat. Kita nggak pernah berhenti ya untuk mensosialisasikan, memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama yang terus kita gencarkan. Kemarin saya juga sempat ya mendatangi beberapa tokoh adat, tokoh agama di sini, beliau sanggup memberikan. Terlihat hasilnya sudah banyak masyarakat Papua yang menghadiri lalu datang ke gerai-gerai untuk mengikuti vaksin. Dan hasilnya juga bagus, tidak ada yang selama ini dia isukan atau dia percaya tidak menjawab nanti akan begini-begini, karena tidak masalah. Sampai saat ini masyarakat sehat. Tidak ada komplain, tidak ada masalah sudah terjadi setelah divaksinasi. Saat ini datang sendiri ya? Datang sendiri, masyarakat ini banyak kita lihat, banyak masyarakat Papua datang sendiri, bukan kita minta, datang sendiri. Kalau peningkatan dari jumlah OAP meningkat sih ya, kalau persentase pernya, karena kami minta data sendiri ke Dukcapil belum dikasih sampai saat ini. Dari dinas sendiri
nggak punya data. Dinas kota sekarang minta ke provinsi, belum ada data yang valid. Berapa persen orang Papua dan non Papua di atas kota Solo? Di lapangan sudah banyak. Artinya kita juga mendata ya, kita buat evaluasi hari berikutnya ya, dan hari ini itu sudah mulai peningkatan masyarakat Papua, asli Papua yang sudah beberapa minggu ini ya. Ya, minggu terakhir itu ya, setelah kita berikan pemahaman, sosialisasi sudah banyak ya. Awal saya mau ikut vaksin, saya masih ragu. Cuman saya berpikir kalau beritanya itu segala sesuatu kan nanti kita butuh surat vaksin. Terus vaksin itu juga untuk mencegah virus ini. Dan sebenarnya saya tidak ikut, tapi kemarin saya bapak itu duluan. Saya kasih tahu saja, bilang kalau vaksin itu tidak rasa apa-apa, cuma sekedar suntik dan itu untuk mencegah virus. Itu saya ikut. Soalnya saya rasa cukup ragu, tapi ya saya percaya saya bisa ikut. Ya pesan dari saya buat saudara-saudara yang masih takut vaksin, tidak apa-apa ikut saja. Karena ini untuk melindungi ya, mencegah. Iya, untuk melindungi dan mencegah virus. Sekelompok pemuda Papua yang tergabung dalam Solidaritas Peduli Pengungsi menggelar aksi galang dana untuk kemanusiaan di Kota Jayapura. Koordinator Solidaritas Peduli Pengungsi Hebe Pusop mengatakan dengan adanya aksi itu untuk menunjukkan rasa kepedulian di saat Natal. Hal tersebut menyikapi situasi dan dinamika di Papua melihat banyak masyarakat yang masih kekurangan ketika Natal. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Papua, Aldi Bimantara yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Aldi. Ya, halo Mei dan juga Tribuners. Benar sekali dilaporkan dari Jayapura, Papua. Sekelompok pemuda yang tergabung dalam Solidaritas Peduli Pengungsi ini menggelar aksi di jalanan Kota Jayapura untuk menggalang dana dan juga pakaian bekas yang layak pakai begitu untuk para pengungsi konflik yang ada di tanah Papua. Dan ini nantinya direncanakan akan bantuan ini setelah dikumpulkan akan disebarkan ataupun dikirimkan, didistribusikan ke berbagai daerah yang ada di Papua. Mei. Iya, kemudian Aldi bisa Anda jelaskan latar belakang Solidaritas Peduli Pengungsi di Kota Jayapura ini? Ya, memang Mei, latar belakang sendiri teman-teman ataupun saudara-saudara yang tergabung dalam Solidaritas Peduli Pengungsi ini, mereka berasal dari gabungan para mahasiswa di berbagai universitas yang ada di Kota Jayapura. Ini tentunya berangkat dari rasa hati mereka yang tergerak untuk membantu sesama saudara-saudara anak-anak Papua yang mungkin saat ini tengah merayakan Natal dan juga menyongsong Tahun Baru 2022 di dalam situasi konflik yang masih terjadi di tanah Papua, sehingga memang niat baik mereka untuk dapat membantu saudara-saudara mereka mengulurkan tangan untuk bersama-sama membantu saudara-saudara mereka yang ada di berbagai daerah yang ada di Papua. Namun memang dalam keterangannya ini Koordinator Solidaritas Peduli Pengungsi Hebe Pusop ini mengatakan kepada kami awak media bahwa memang tujuan nanti diadakannya gelaran solidaritas aksi ini di jalan memang sebagai bentuk partisipasi mereka dalam memaknai Natal tahun ini dan juga menyongsong Tahun Baru 2022. Mei. Ya, lalu bagaimana jalannya aksi solidaritas penggalangan dana tersebut, Aldi? Iya, baik Mei. Memang berdasarkan pantauan saya, aksi dari teman-teman ini cukup menyita perhatian publik ya. Mereka mengadakan selebaran dan juga karton bekas yang nantinya menjadi wadah untuk tempat pengumpulan uang di beberapa titik yang ada di Kota Jayapura dan memang terkonsentrasinya di wilayah Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua. Dalam aksi mereka itu memang dimulai dari pagi pukul 9.00 waktu Indonesia Timur hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Dan memang dana tersendiri yang sudah berhasil dikumpulkan oleh teman-teman yang tergabung dalam Solidaritas Pengungsi ini memang masih terus dikumpulkan dan dihimpun nantinya hingga tanggal 2 Januari 2022 mendatang. Untuk itu memang diinformasikan kepada publik di Papua sendiri untuk dapat membantu mengirimkan pakaian layak pakai ataupun makanan, bingkisan dan juga kemudian uang tunai begitu yang nantinya akan langsung didistribusikan di beberapa daerah yang ada di tanah Papua. Mei. Kemudian Aldi bisa diinformasikan nantinya daerah mana saja yang menjadi sasaran bantuan dari kelompok solidaritas ini?
Ya, baik. Memang Mei, berdasarkan wawancara saya bersama dengan Koordinator Solidaritas Peduli Pengungsi, Hebe Pusop, yang ada di Kota Jayapura saat kami menemui dirinya, memang pihaknya menyebutkan bahwa kegiatan penggalangan dana ini masih akan dilangsungkan hingga tanggal 2 Januari 2022, dan nantinya teman-teman juga sudah membuka posko begitu ya untuk menerima bantuan secara proaktif, sukarela langsung dari masyarakat, bisa langsung datang ke asrama Yahukimo di Waena, Kota Jayapura, Papua. Dan memang sasaran dari aksi mereka ini belum dapat dipastikan nanti daerah-daerah mana saja yang di Papua yang nantinya akan menjadi sasaran mereka untuk pendistribusian bantuan ini. Namun yang menjadi fokus memang daerah-daerah yang terindikasi konflik begitu ya. Sepanjang tahun 2021 Mei kita tahu bersama bahwa beberapa daerah baik itu di Papua dan Papua Barat ini terjadi konflik begitu ya, sehingga memang aktivitas masyarakat terganggu dan juga bahkan ada yang merayakan Natal di tengah-tengah situasi konflik. Tentunya ini menjadi fokus utama mereka dalam pendistribusian barang bantuan nanti yang nantinya akan dikirim ke daerah-daerah konflik tersebut di tanah Papua. Mei, mungkin demikian sementara laporan singkat saya terkait dengan aksi solidaritas pengungsi di Kota Jayapura, Papua. Untuk sementara kembali ke Mei di studio. Baik, terima kasih Aldi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Koordinator Aksi Kemanusiaan. Berikut tayangannya untuk Anda. Baik, terima kasih. Sore, saya atas nama Gus Murwal selaku ketua di Komisi Suruh-Suruh Yahukimo. Saya berharap kepada seluruh masyarakat Papua tolong pedulikan pengungsian yang terjadi di Papua. Harapan saya ke depan, ya, keuangan dan juga pakaian yang tidak layak pakai suram yang lebih bisa kami sangat membutuhkan, Siap. Pemerintah dan Menjelang malam pergantian tahun baru 2022 mendatang, sejumlah hotel yang ada di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara menggelar promo. Promo tersebut diadakan Hotel Claro dan Swiss Bell Hotel dengan menawarkan penawaran spesial malam akhir tahun, yakni makan malam atau dinner. Perlu diketahui, kedua hotel tersebut menjelang tahun baru 2022 nanti, pemesanan kamar sudah hampir penuh, bahkan telah sold out. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Sultra, Ridwan Kadir, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Ridwan. Ya, rekan Mei. Ya, Ridwan, bisa dijelaskan apa saja yang ditawarkan kedua hotel tersebut menjelang malam tahun baru nanti? Ya, pada malam pergantian tahun baru kali ini, Hotel Claro dan Swiss Bell Hotel hanya menawarkan kamar untuk menyambut tahun baru 2022 dan juga dinner atau makan malam. Sementara untuk event atau kegiatan lainnya itu tidak diadakan. Hal itu karena mengingat saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19, sehingga manajemen kedua hotel tersebut tak mengadakan event yang dapat memicu keramaian. Kembali ke Mei. Kemudian menjelang tahun baru, bagaimana ketersediaan kamar di Hotel Claro dan juga Swiss Bell Hotel? Ya, dapat saya sampaikan untuk ketersediaan kamar hotel di penghujung tahun, keterisian kamar di Hotel Claro telah mencapai 90%. Diketahui pada awal bulan Desember baru mencapai 80% saja. Pihak hotel berharap agar besok pada tanggal 31 Desember 2021 dapat mencapai atau memenuhi 100%. Sementara untuk Swiss Bell Hotel saat ini telah sold out semuanya, artinya tidak ada lagi kamar yang kosong jelang tahun baru. Kembali ke Mei. Kemudian Ridwan, apa yang ditawarkan Hotel Claro sendiri saat dinner pergantian tahun nanti? Ya, Hotel Claro menawarkan dinner yang berbeda pada malam tahun baru 2022, yakni hidangan varian kuliner yang ditawarkan tak akan dijumpai di tempat penawaran lain saat malam pergantian tahun. Lainnya menjadi daya tarik tersendiri, yaitu menu khas bernuansa tradisional Asia dan Eropa. Ini bisa jadi yang terlengkap di Kota Kendari. Kembali ke rekan Mei. Baik, terima kasih Ridwan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya.
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Meisa Dasirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!